Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita, ibadah GBT Praci Mantoro. Mari kita sebelum memulai ibadah kita tunduk kepala datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Tuhan Yesus Raja, kami datang memuliakan semua kami lakukan karena kami begitu kami begitu terpesona kasih kamu kebaikan. Sungguh Engkau sangat baik, teramat sangat baik pada kami Tuhan. Itu sebabnya kami datang akan kami puji Engkau selamanya, setia di hadapan saat ini adalah kami yang akan beri penghormatan kepadamu, terlebih rapi setiap umatmu yang datang kau urapi agar kami boleh layak memberikan penghormatan di hadapan. Terima kasih Bapa, segala sembah puji syukur kami bagimu ya Tuhan Yesus kami. Haleluya. Bersyukur Tuhan, ku berterima kasih kepadamu Yesus. Nyata kebesaran, mulialah Engkau ya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berhenti di hidup kami. Oh Yesus, kami hendak memuji karena Engkau baik, karena Engkau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Raja kami. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah
sembah Kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Ku tak ragu,
bahkan yang tidak hadir. Biarlah Tuhan yang melawat setiap apapun yang jadi pergumulan kami, setiap apapun yang anak-anakmu rindukan. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu mendengarkan setiap seru doa kami. Apapun yang menjadi keluh kesah kami, tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sebab kami percaya 5 roti 3 ikan beri makan 5.000 orang, bahkan lebih lagi Tuhan. Engkau akan mengasihi kami, memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah anak-anak-Mu yang saat ini ya Tuhan. Dalam pergumulan, dalam kerinduan, Engkaulah ya Tuhan yang menggenapinya ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Dan kami terima berkat-Mu yang tak berkesudahan itu. Kami percaya hanya Yesus satu-satunya kunci jawaban. Hanya Yesus satunya yang memberikan kami kemenangan. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah tebus dosa kami. Engkau telah menebus kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tidak memandang rupa, Engkau tetap mengasihi kami. Oh Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa umat-Mu lebih dan lebih lagi untuk menjadi penyembah-Mu yang setia dan tekun sebagaimana Engkau setia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan lebih dan lagi, sebab kami adalah umat pemenang, umat yang akan senantiasa dimenangkan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Roh yang mengganggu kami, untuk kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking dan kami akan bersukacita, bersorak-sorai. Sama-sama percaya kepada Tuhan, katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Haleluya. Sebab kita umat pemenang, kita akan memberikan pujian yang lebih dari pemenang. Ku menang. Haleluya. Menyanyi buat Tuhan. Katakan imanku, berkata Tuhanku, Yesusku, berkata Tuhan melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat puji kepada-Nya, ku memuji,
Dia ada di kanan dan kirimu. Haleluya. Mari memandang Tuhan. Kita berjoget buat Tuhan. Beri kemuliaan kepadanya. Katakan, selalu memandang Tuhan, selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. katakan ku Selalu memandang Tuhan, selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Puji Tuhan, Dia selalu bersama kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiada yang lebih menyenangkan bila kita bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan berikan persembahan. Saya undang Ibu Pardi membawa doa persembahan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Nang sisi Gusti. Haleluya.
berjoget buat Tuhan. Sisi Tuhan, bila Tuhan yang mengiringi langkah kami, kami akan dapat melakukan segalanya seturut dengan kehendak Bapa. Ajari kami Tuhan, bahasa kasih yang mula-mula itu, biar boleh ya Tuhan tumbuh dalam hati dan pikiran kami. Biar kami mau beri ruang di dalam hati kami. Kami ingin mendengar lebih dan lebih pakai juga dengan Bapa kembali. Oh Tuhan, senantiasa bawa kita. Oh haleluya.
Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Katakan Tuhan, Tuhan ku berikan semua. Pakai kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu. Kami jawab panggilanmu. Ajari Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini. Tuhan layakkan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas acara ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar mau menyampaikan sabda firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan sertai, biarlah Tuhan apa yang boleh disampaikan boleh menjadikan berkat untuk kami. Tuhan, biar Roh-Mu yang berkarya, Tuhan yang akan memberkati jalannya firman-Mu mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sedang duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita siapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan. Kita akan sama-sama renungkan kepada firman Tuhan. Saudara, ada dua misi Tuhan yang paling utama ketika Tuhan datang ke dunia. Ketika Yesus harus datang ke dunia, ada dua misi yang utama. Misi pertama adalah memperkenalkan atau mewartakan kerajaan Allah. Ya, sebelum Tuhan Yesus hadir, kerajaan Allah belum diperkenalkan. Ya, masih samar-samar, masih bayangan. Tetapi ketika Tuhan lahir, Yesus lahir di dunia, maka dia mewartakan kerajaan Allah. Ya, maka seringkali kan kita kalau membaca Alkitab itu selalu ada perumpamaan-perumpamaan. Ya, kerajaan Allah seumpama kerajaan Allah seperti, ya kan gitu ya. Jadi mewartakan tentang kerajaan Allah. Bahkan seruan pertama ketika Tuhan Yesus datang dan juga Yohanes Pembaptis itu juga menyerukan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi misi pertamanya adalah mewartakan kerajaan Allah, saudara. Misi yang kedua, dia melakukan misi penyelamatan. Dia harus mati, dia harus bangkit, dan akhirnya naik ke surga memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Namun saudara, di dalam melakukan misinya, Tuhan bukan hanya sekedar memberikan satu perintah, memberikan satu kata-kata,
memberikan mandat kepada kita. Sepanjang pelayanannya Yesus sudah memberikan satu teladan. Ya, Yesus sudah memberikan satu contoh, satu kehidupan yang ideal bagaimana kita nanti bisa memasuki kerajaan Allah. Maka Yesus sendiri bukan hanya berkata-kata, Yesus bukan hanya berfirman, tetapi dia sendiri memberikan contoh nyata, memberikan satu teladan yang nyata. Jadi apa yang dia katakan, firman yang dia tulis, yang kita baca ini sebenarnya adalah satu penegasan dari apa yang dia sudah kerjakan, saudara. Maka Yesus memberikan teladan, Yesus memberikan contoh. Nah, maunya Tuhan apa? Tuhan mau supaya kita itu menjadi peniru. Kita umat Tuhan harus jadi penirunya Tuhan, harus jadi apa namanya ya, mencontoh kepada Tuhan. Jadi peniru-penirunya Tuhan, sebab ia datang sudah memberikan teladan. Nanti ada Roh Kudus sebagai penolong yang memampukan kita, saudara, sehingga kita bisa menjadi peniru-peniru Allah. Karena memang secara manusia, secara daging, ya kita tidak mungkin bisa sempurna. Tidak mungkin kita bisa lebih baik kalau tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan daripada Tuhan sendiri. Sebab manusia itu daging, lemah, saudara. Kita tidak akan berdaya kalau dengan kekuatan sendiri. Ya, maka Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi peniru-peniru Allah, untuk kita menjadi meneladani apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya sepanjang pelayanannya. Dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi peniru-penirunya Allah. Amin. Maka kita akan diperlengkapi, saudara. Nah, khotbah hari ini bicara tentang kita diperlengkapi. Setiap kita diperlengkapi supaya kita makin sempurna. Yuk kita baca sama-sama Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan 21. Ibrani pasal 13 maksud saya, ayatnya yang ke-20 dan 21, ini adalah ayat perenungan kita hari ini, saudara. Sudah ketemu? Ya, sudah ketemu, katakan amin. Ya, kita akan baca bersama-sama, di depan juga ada. Ini apa ya? Mic yang satu hidup enggak? Mic itu hidup? Hidup ya? Pakai yang ini aja ya. Itu mic-nya itu agak bermasalah. Oke. Oke, ya kita sama-sama yang bawa mic juga bisa pakai mic. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan 21, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan itu memperlengkapi hidup kita untuk kita bisa melakukan kehendaknya, untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. Allah damai sejahtera. Yesus itu Raja Damai. Kemarin hari Kamis, kalau misalnya saya sempat menyinggung ini, Yesus itu Raja Damai. Ya, sebutannya Raja Damai. Maka dia adalah sumber damai yang sejati. Amin. Ini berarti bahwa segala damai, segala ketenangan itu hanya berasal dari Yesus. Segala ketenangan, segala sesuatu yang membuat kita damai itu, yang kita butuhkan itu hanya berasal dari Yesus. Saudara, dunia ini kan penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan ketakutan, ya, penuh dengan kekhawatiran yang kita hadapi setiap hari. Dan kita tidak perlu khawatir sebab kita punya Allah damai sejahtera.
Kalaupun di luar kita banyak yang menghimpit, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, maka Allah damai sejahtera itu memberikan damai sejahteranya. Dia menjadi sumbernya sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera. Amin. Filipi pasal 4 ayat 7 itu berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya saudara, meskipun kondisi di luar kita itu sepertinya tidak masuk akal untuk kita punya damai, tetapi Yesus sang Raja Damai ini akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, saudara. Amin. Mungkin mustahil bagi dunia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun situasinya mungkin kacau, situasinya penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, seharusnya begitu, tetapi Allah damai sejahtera ini akan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Sebenarnya damai sejahtera ini bukan cuma secara fisik ya, kita mengalami damai secara fisik, tapi damai sejahtera lebih kepada satu damai sejahtera yang jiwani. Sesuatu yang kita rasakan di hati kita, di dalam jiwa kita. Dan ini kita dapat kalau kita dapat pengampunan. Pengampunan karena penebusan Tuhan, ya. Kita ini diperdamaikan di dalam karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara. Ya, kalau orang diampuni dosanya itu ada damai. Amin. Orang itu kalau bersalah kemudian diampuni, maka ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, kita harus merasakan yang seperti ini, saudara. Hidup kita yang penuh dosa, penuh kesalahan diampuni Tuhan, maka sesungguhnya damai sejahtera itu bertahta di hati kita. Ini menjadi modal untuk kita bisa memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Tuhan itu sudah memberikan damai sejahteranya. Artinya Tuhan itu sudah memberikan benih damai sejahtera dalam hidup kita. Maka orang yang di dalam Tuhan seharusnya memiliki damai sejahtera karena kita sudah terima benihnya, saudara. Kita sudah terima sifat dari Allah. Maka dalam hidup kita harusnya tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi dendam, ya kan? Tidak ada lagi sakit hati, karena ada damai, bisa mengampuni, saudara. Kita itu harus jadi peniru-penirunya Allah yang punya sifat damai sejahtera ini. Maka hati kita harus dilimpahi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Kalau yang ada di dalam hati ini damai sejahtera, maka yang keluar juga pasti damai. Perkataannya penuh damai. Bukan perkataan yang menyakitkan, mulutnya perkataannya perkataan yang sejuk. Keluarganya keluarga yang sejuk, yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Hidupnya juga dipenuhi dengan damai sejahtera, tidak kemerungsung, tidak khawatir. Karena Tuhan sudah taruh benih damai sejahtera dalam hidup kita, ya. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati. Jadi saudara, tanda kemenangan Tuhan adalah dia bangkit dari kematian. Ini membuktikan bahwa Yesus itu sudah menang atas dosa, menang atas maut, menang atas iblis. Ia sudah bangkit, maka ia juga sanggup memulihkan yang mati, saudara. Harapan kita yang sudah mati sanggup dibangkitkan kembali. Amin. Masa depan kita mungkin menurut kita tidak ada harapan, sepertinya masa depan kita mungkin kacau, suram. Tetapi percayalah, Yesus yang sudah bangkit dari kematian sanggup membangkitkan masa depan kita. Amin. Ada masa depan yang baik. Mungkin kita ada masalah, ada persoalan yang membuat kita mungkin sepertinya sudah mati, tetapi di dalam Yesus ada kebangkitan. Masalah persoalan itu bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita hidup kembali, saudara. Roh kita hidup kembali, kita bisa mendekat sama Tuhan. Mungkin di hadapan kita ada jalan buntu,
Tetapi percayalah di dalam Yesus ada jalan keluar. Amin. Yang mustahil jadi mungkin karena dia ya yang sudah bangkit dari kematian ini membuat segala sesuatu yang sepertinya tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Apa yang pahit dalam kehidupan kita selama ini, mungkin kita mengalami satu kepahitan persoalan apapun bisa dibuat manis oleh Tuhan. Amin. Karena dia sudah membawa kembali dari antara orang mati. Siapa ini? Gembala agung kita. Gembala agung kita segala domba yaitu Yesus Kristus, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi sang gembala agung ini adalah Yesus. Kita ini domba-dombanya. Ya, maka hidup kita punya tuntutan, kita harus mengikuti gembala. Amin. Kita harus niru gembala. Sang gembala agung kita siap memimpin kita, siap membimbing kita. Mazmur pasal 23 akan dibimbing ke air tenang. Kita dibawa ke padang rumput hijau, saudara. Kita tidak perlu takut meskipun mengalami lembah kekelaman karena ada gembala agung kita. Gembala agung ini siap merawat kita, gembala agung ini siap menjaga dan melindungi kita, bahkan siap menyelamatkan kita. Amin. Nah, saudara, gembala agung ini gembala yang memperlengkapi kita. Yesus Kristus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Allah tidak hanya memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, tetapi juga kemampuan dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ia nanti yang memperlengkapi kita, saudara, supaya kita bisa dimampukan melakukan kehendak-Nya. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Dalam terjemahan literal ya, ayat yang ke-21 ini berkata begini, kiranya Dia menyempurnakan kamu dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi Tuhan sendiri nanti menyempurnakan kita supaya kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Ia yang membuat kita bisa sempurna untuk melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup di dunia. Ya, hidup di dunia ini jahat, saudara ya. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang jahat. Ya. Maka anak-anak Tuhan kalau tidak diperlengkapi dengan yang baik, bahaya, saudara. Kita harus mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Gembala Agung. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Gembala Agung supaya kita diperlengkapi untuk apa? Perbuatan baik. Kalau tidak, kita pasti terseret dengan arusnya dunia. Kita pasti ngikut dunia, saudara. Maka kita diperlengkapi dengan sesuatu yang baik. Kalaupun kita dijahati, bisa balas kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Itu kalau tidak Tuhan tidak bisa, saudara. Kita tuh kalau manusia dijahati tak balas, ya kan? Kamu maki-maki aku, oh kamu ganti tak maki-maki. Itu manusia dan dunia, saudara. Maka kita harus diperlengkapi dengan yang baik. Firman Tuhan berkata, ya kalau kamu dimusuhi orang, berkati musuhmu. Kalau kamu dijahati, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, itu diperlengkapi untuk kita melakukan yang baik. Meski dibenci, ya harus mengasihi, harus mengampuni. Meski dicurangi, ya kita harus berbuat baik, harus bisa memberikan pengampunan. Nah, kita diperlengkapi, saudara. Kita ibadah, kita dengar firman, ya kita mendekat sama Tuhan itu diperlengkapi supaya kita mampu melakukan yang baik. Amin. Kalau tidak diperlengkapi, saudara, kita pasti sudah ikut jahat. Dia yang mengerjakan dalam kita, ya kan? Jadi saudara, ia memberi perintah, tetapi bukan hanya sekedar ngomong memberi perintah,
Yesus itu memberikan kita kemampuan, maka dikatakan mengerjakan di dalam kita melalui apa? Melalui Roh Kudus. Nanti ketika Yesus sudah naik ke surga, dijanjikanlah penolong kepada kita. Roh Kudus itu yang diam di dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Amin. Saya pernah memberikan satu ilustrasi seperti sarung tangan, kalau masih ingat saudara. Jadi sarung tangan ini tidak bisa apa-apa kalau tidak ada tangan di dalamnya. Sarung tangan ini bisa berfungsi kalau kita masukkan tangan kita. Jadi sarung tangan ini harus kosong, di dalamnya tidak boleh ada sesuatu di dalam. Harus kosong dan kita bisa masukkan tangan kita sehingga dengan tangan kita yang masuk di dalamnya ini kita bisa melakukan sesuatu, bisa untuk nangkep bola, bisa untuk kerja dan lain sebagainya. Maka jika kita mau dipakai Tuhan, jika Tuhan mau menggerakkan hidup kita, maka kita juga harus mengosongkan diri kita, saudara. Makanya kemarin benih itu kalau tidak mati, tidak ditabur, tidak ditanam, dia akan satu benih saja. Benih itu harus mati, kata firman Tuhan. Baru kalau benih ini mati ditanam, dia akan menghasilkan banyak buah. Nah, kita harus mati bagi diri sendiri, ego kita harus mati. Daging kita harus makin kecil, saudara, supaya Tuhan bisa kerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Harus mengizinkan Yesus masuk di hati kita, dan dia sendiri yang akhirnya mengerjakan dalam hidup kita supaya kita diperlengkapi makin sempurna melalui Roh Kudusnya, saudara. Roh Kudus yang akan mengerjakan dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita mampu hari ini, kita mampu berbuat baik, kita mampu melakukan sesuatu yang baik, itu karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kalau kita pun berhasil, itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan sebenarnya, saudara. Kalau kita hari-hari ini mungkin dikasih talenta sama Tuhan, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa masak, bisa jualan, ya, bisa dagang, bisa marketing dan sebagainya, itu karunia dan talenta tuh yang Tuhan berikan, yang harusnya memperlengkapi kita untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Karena itu sebenarnya Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan sesuatu yang baik untuk kita bisa melakukan kehendaknya. Maka saudara, tujuan khotbah hari ini adalah kita diperlengkapi supaya kita bisa meneladani Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Kita perlu belajar kepada Sang Gembala Agung kita. Bukan di dalam Yohanes, ini tadi pengantar, saudara. Isinya ini baru masuk isi. Jangan khawatir, saudara, saya sudah tahu jam ya. Jadi kalau waktunya selesai pasti selesai ya. Ya, buka Yohanes 10. Bisa bacakan Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 15, tapi karena waktu bacakan ayat 1 sampai dengan 5 saja. Ya, nanti dibaca sendiri di rumah ya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 15 dibaca sendiri di rumah. Ya, perenungan sendiri nanti di rumah. Ya. Sekarang dibacakan ayat 1 sampai dengan 5 saja. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 5. Pokok anggur yang benar. Akulah anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah. Maaf, Yohanes 10 Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Ya. Gembala yang baik. Itu Yohanes 15. Gembala yang baik. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya.
Jadi kita sebagai domba Tuhan harus punya kepekaan untuk mendengar suara Sang Gembala. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang, ayat yang ke-1 dan 2, tidak melalui pintu tetapi memanjat tembok, ia adalah pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi yang masuk ke kandang tanpa melalui pintu dia disebutkan pencuri atau perampok. Saudara, waktu itu ya kandang itu ada 2 tipe kandang. Saya mungkin pernah jelaskan. Yang pertama adalah kandang yang di pemukiman padat gitu ya. Jadi kandang ini dia ada satu kandang yang luas dengan 1 pintu, dan kandang ini untuk banyak gembala. Jadi siapapun boleh masuk ke situ. Domba siapapun boleh masuk ke situ. Kenapa enggak takut kecampur? Ya karena domba ini sudah kenal suara gembalanya. Jadi waktu masuk ke dalam kumpulan kandang, meskipun dari bermacam-macam kumpulan, banyak gembala di situ masuk di situ, sang gembala tidak akan khawatir dombanya tercampur. Ya, karena domba itu dia kenal suara gembalanya. Ketika gembalanya panggil, ya dia akan berlarian ngikuti suara gembalanya. Dan dia hanya akan keluar jika gembalanya datang dan memanggilnya. Maka penting kita mengenal suara Sang Gembala. Amin. Gembala kita adalah Yesus, Gembala Agung kita, saudara. Itu dipanggil menurut namanya masing-masing, ayat 3 dan 4. Ya, ia penjaga membuka pintu dan domba mendengar suaranya, ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menurutnya keluar. Jadi domba itu punya nama. Di Israel ya, waktu itu zaman itu dia punya nama. Semua domba itu telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Gembala akan berjalan di depannya dan domba itu mengikuti gembalanya karena dia mengenal suara gembalanya. Nah saudara, Alkitab atau firman ini adalah suara gembala. Kita perlu membaca, kita perlu merenungkan, kita perlu melakukan. Amin. Firman Tuhan itu suara gembala. Firman itu suara Tuhan yang harus kita dengar. Jadi mendengar suara gembala itu bukan tugasnya pendeta saja, saudara. Ya kalau saya mempersiapkan khotbah ini perenungan, saudara, ya mungkin harus merenungkan. Malam-malam harus buka ayat, buka Alkitab direnungkan. Tetapi sebenarnya bukan tugas saya saja. Tugas kita semua sebagai dombanya Tuhan adalah mendengar suara Sang Gembala. Amin. Firman Tuhan itu adalah suara gembala kita. Kita perlu dengar, kita perlu peka dengan suara gembala kita. Kita perlu lakukan suara gembala itu. Kita perlu ikuti kemana gembala itu pergi, saudara. Maka saudara, kita dituntut punya satu kemampuan untuk membedakan suara siapa ini. Ketika saya menyampaikan firman ini adalah suara daripada Tuhan. Apa yang sampaikan adalah firman Tuhan, saudara. Ini suara Tuhan. Suara Sang Gembala. Tapi kita mesti hati-hati, saudara. Sekarang ini banyak zamannya kan zaman internet. Ya di YouTube itu banyak sekali pengkhotbah yang saya bilang ngawur dalam tanda petik. Dia hanya cari keuntungan karena pengen tenar. Maka pengajarannya kadang-kadang tidak ada Alkitabiahnya. Saya pernah dengar begini, ada satu YouTube, ada pengkhotbah. Dia cerita, Yesus itu, ini waktu Yesus bukan Tuhan. Belum jadi Tuhan gitu ya. Waktu Yesus belum jadi Tuhan gitu. Saya kemudian mempertanyakan, loh ini pendeta ini pemahamannya tentang ketuhanan Yesus sampai di mana? Dia khotbah live di YouTube, tetapi dia ngomong itu dulu ketika Yesus belum jadi Tuhan. Maksudnya yang seperti apa gitu ya, saudara? Ini ngawur dalam tanda petik, saudara. Dia pendeta tapi belum tahu. Dia kedalaman atau pengenalannya Yesus itu siapa masih dangkal menurut saya.
Maka kita mesti hati-hati, saudara. Mungkin karena zamannya sekarang kan zamannya sudah media ya, di Facebook, di Instagram, di YouTube, semua pengkhotbah masuk di situ, kita suka dengar mungkin. Nah, kita mesti punya filter, mana sih yang Alkitab, mana yang tidak. Nah, maka kita harus peka suara gembala. Amin. Peka suaranya Tuhan. Ya, kalau kita peka suaranya Tuhan, kita dengar khotbah, oh ini keluar dari Alkitab, ini tidak sesuai dengan Alkitab, kita tahu, saudara. Karena kita sudah ngerti suara gembala itu yang seperti apa. Jadi jangan hanya kita pilih karena kita suka apa yang dia khotbahkan, yang mungkin tentang berkat, tentang dan lain sebagainya. Karena kita senang, maka kita terima. Saudara, kita harus punya filter, ya. Harus mampu membedakan mana suara gembala dan mana yang bukan. Amin. Jangan sampai campur aduk, saudara. Ya meskipun ini banyak gembala, banyak domba yang digembalakan, tapi domba ini akan mengerti suara gembala sehingga tidak tercampur dengan gembalaan orang lain. Kita mesti kenal, saudara, sama suara gembala kita. Amin. Mengenal itu beda dengan tahu, saudara. Ya, mengenal itu bicara dengan mengenal itu ada mengenal secara relasi, mengenal secara fakta. Ya, saya sering katakan ini ya. Jadi bukan hanya kita mengenal secara fakta. Kalau secara fakta ya sudah tahu, aku sudah tahu itu siapa. Tetapi kalau kita mengenal secara relasi itu bicara kedekatan, kedalaman hubungan. Ya, kita ngerti sifatnya seperti apa. Jadi mengenal Tuhan, mengenal suara gembala ini bicara tentang relasi kita. Kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Amin. Sama seperti suami istri, saudara. Ya. Suami istri itu kan mengenal. Kalau sampai suami istri tidak kenal sama suami istrinya, bahaya, saudara ya. Ya kan? Jangan-jangan ketemunya di Facebook. Ada beritanya, ada berita warga Pracimantoro ditahan di polisi karena melakukan pelecehan, hamil kan saudaranya, orang Pacitan, temannya anak buah saya. Jadi kemarin tak tanya ya, kenapa konco sedulure ya, jadi dia anak Mbok Dini gitu, kenapa? Namanya kan ya saya singkat R gitu ya. Nah, siapa? Kenapa si R itu? Pak, menghamili orang. Menghamili orang, loh kenapa kok iso menghamili? Loh kan orang Pacitan, kok iso ketemu ning ndi? Iya Pak, di TikTok ketemunya. Bahaya ini, ketemu di TikTok sampai hamil, saudara. Ini gimana, saudara? Kapan itu bisa kok sampai hamil? Waktu karnaval, Pak. Waktu karnaval diajak ke sini, cuma waktu karnaval bisa hamil. Aduh parah, saudara ya. Saudara, itu tidak kenal, ya dia belum mengenal. Sekarang gua proses di Polsek sini tidak selesai, bawa ke sana utara sana ke Polres, ditahan di sana. Muncul beritanya di Semarang atau media Semarang gitu. Saya lihat, waduh koncom lu, iki dulur mulu buneng kene sini. Kenalnya di TikTok. Jadi saudara, kita mesti kenal suara gembala kita. Peka. Ada pengenalan yang dalam. Kita pelihara firman Tuhan, kita jadikan firman itu sebagai penuntun hidup kita. Kita taati firman itu. Ya. Kita sering komunikasi dengan gembala kita, dengan apa? Dengan doa, ya dengan ibadah kita, dengan kita perenungan firman, itu sedang komunikasi dengan gembala kita. Ya maka kita punya pengenalan, saudara. Jadi tugas kita, saudara, memiliki kepekaan terhadap suara gembala. Amin. Gembala agung kita mendengar suaranya dan terlebih mengikutinya tadi. Ya kalau gembala itu keluar, maka domba itu mengikutinya di belakang. Karena dia kenal suara gembalanya. Artinya kita harus mengikuti perintah Tuhan, harus taat sama firman Tuhan. Amin. Ikuti ajarannya, ikuti teladannya. Tuhan sudah kerjakan banyak hal, sudah memberikan teladan, contoh selama kehidupannya 3,5 tahun di muka bumi. Itu yang harus kita teladani, saudara.
Biar kita contoh. Oke, lanjut ya. Ayat yang ke-7. Lanjut ayat yang ke untuk meningkat makna ayat 9 saja. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dengan menemukan padang rumput. Aduh saudara, ini bicara tentang Yesus sebagai pintu. Kandang tipe yang kedua, bentar, saya lewat-lewat ya. Oke. Jadi di daerah perbukitan yang tidak ada pemukiman dan mungkin tidak ada kandang yang lebar begitu, akan ada nanti kandang yang dibuat dari batu. Dan Yesus itu satu-satunya pintu, itu hanya ada satu pintu. Ketika dombanya sudah masuk, maka gembala ini akan ada di pintunya. Dia tidur di situ, maka siapapun tidak bisa masuk, tidak bisa keluar tanpa melewati gembala ini. Ceritanya begitu, saudara. Maka bicara akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Jadi Yesus ini jadi pintunya. Keluar masuknya lewat sang gembala ini. Nah, ada satu jaminan kalau keluar masuk melalui pintu ini tadi disebutkan akan menemukan padang rumput. Yesus artinya selain sebagai pelindung, dia juga menyediakan kebutuhan akan dombanya. Sehingga kita dipelihara, saudara. Kita mendapatkan kepuasan, mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan. Jadi dia bukan hanya menjamin kehidupan kita kelak ke surga, tetapi dia juga menjamin kehidupan kita masa kini. Katakan amin. Bersama dengan Tuhan ada kelangsungan, ada jaminan, ada pemeliharaan daripada Tuhan. Disebutkan kalau kita melalui pintu ini kita akan menemukan padang rumput. Dan setiap hari kan pasti dibawa ke padang rumput. Artinya bahwa hidup kita di dalam Yesus kita akan selalu mendapatkan makanan rohani yang cukup. Amin. Padang rumput, sesuatu yang segar. Ini bukan padang layu, bukan rumput yang layu, bukan rumput yang kering, bukan rumput yang sudah kuning, tetapi rumput yang hijau, saudara. Di dalam Yesus kita akan mendapatkan asupan makanan rohani yang baik. Padang rumput yang hijau. Dan itu setiap hari, saudara. Maka doa Bapa kami berkata gini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sudah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya itu setiap hari Tuhan menyediakan yang cukup. Amin. Kan banyak kita itu pengennya seminggu, ya kan? Tuhan, nek aja sedino, seminggu sisan loh Tuhan. Ya. Seminggu sisan. Jadi tidak usah susah-susah setiap hari, ya kan? Kalau bisa sebulan sisan gitu ya. Nah, saudara, Tuhan mengajarkan berikanlah kami setiap hari secukupnya. Artinya kita mendapatkan itu setiap hari. Rumput hijau itu setiap hari, saudara. Maka tugas kita tuh mengambil makanan yang hijau ini setiap hari. Makanan yang segar ini setiap hari. Firman itu harus kita ambil setiap hari. Ini rumput yang hijau, saudara. Untuk jiwa kita. Amin. Maka saudara, kalau kita terima benih, kita terima firman, yang benih itu ada sifatnya Tuhan. Jangan cuma seminggu sekali, saudara. Setiap hari ambil benih itu. Ambil makanan itu. Amin. Ini rumput yang hijau. Maka saya selalu share renungan harian. Ya. Paling tidak kan kita baca satu ayat. Ya, satu ayat ini menjadi renungan kita, rumput hijau yang harus kita makan setiap hari, itu menyegarkan jiwa kita. Amin. Ini yang membuat kita diperlengkapi, saudara, supaya kita makin sempurna. Kita harus ambil makan roh kita itu setiap hari.
Ya, makanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, Tuhan berkata, ambil mana itu setiap hari, kecuali kalau hari Sabat. Nah, hari Sabat seperti ini double porsi, saudara. Saudara di rumah ngambil makanan sendiri, di sini dikasih makan double porsi, saudara. Ya, itu hari Sabat. Selain hari Sabat, saudara harus ngambil sendiri. Tuhan sudah sediakan. Alkitab sudah saudara punya semua ya, Alkitab elektronik, Alkitab fisik, semua punya. Itu Tuhan sediakan untuk kita nikmati setiap hari. Amin. Itu yang memperlengkapi kita, saudara. Jangan sampai kita kalah sama kuasa jahat, ya kan? Maka ayat 10 berkata begini, ya ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya hidup dalam segala. Iblis itu hanya punya misi satu, membunuh dan membinasakan. Maka kalau kita tidak ngambil makanan kita, itu dicuri yang lain, saudara. Kita tidak dapat bagian apa-apa. Maka ya kalau tidak makan, ya, mati, binasa sudah. Ya kemarin sudah belajar lalang dan gandum, ya kan? Iblis itu cuma nabur yang lalang, saudara, yang jelek, yang jahat, saudara. Kalau kita tidak ngambil yang baik, ya sudah ditabur yang jahat. Ya kalau tumbuh yang jahat, nah kita akan jadi apa? Yang jahat ini, yang lalangnya akhirnya kan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Ya, Yesus datang memberi hidup, hidup berkelimpahan, hidup yang punya kualitas yang tinggi, saudara. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi hidup itu ada dua terjemahan, ada hidup secara bios, kehidupan fisik, ada hidup secara zoe, jiwani. Nah, yang ditulis di sini adalah hidup secara jiwa, rohani. Artinya bahwa Yesus memberikan satu jaminan hidup rohani kita. Berkelimpahan dalam arti rohani kita berkualitas tinggi, saudara. Bukan hanya seperti dunia. Kita harus beda dengan dunia. Amin. Itu kualitas yang berbeda, kualitas tinggi namanya. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang lebih dari dunia. Lebih dari standarnya dunia, kualitasnya lebih baik daripada dunia. Itu yang Tuhan janjikan. Amin. Bahkan Dia akan memberikan satu kehidupan kekal. Jadi saudara, masih ada satu, tidak saya lanjutkan, jamnya sudah mepet. Saya tahu saudara kalau sudah jamnya itu sudah mepet itu sudah gelisah. Saya kelihatan dari sini kok. Ya, maka satu poin kita simpan ya, nanti dikalahin waktu kita berikan, saudara. Jadi kita harus belajar dari sang gembala, saudara. Dengar suaranya, ya kan? Kemudian ambil makanan kita setiap hari. Amin. Makanan segar kita setiap hari. Supaya kita terus diperlengkapi, saudara. Diperlengkapi supaya kita semakin sempurna. Amin. Puji Tuhan. Itu boleh saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita pulang, kita terima ini, kita renungkan dan kita lakukan. Amin. Puji Tuhan dan memberkati. Jadilah penduru-penduru Allah. Dengar, kenali suara sang gembala. Peroleh rumput hijau itu ya, makanan rohani kita setiap hari ya. Jangan sampai itu dicuri oleh kuasa gelap ya. Mari kita jadi domba-dombanya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita nyanyikan pujian yang tadi sebelum firman saya minta tolong dibantu. Saya kurang hafal. Ya, pujian yang sebelum firman. Ditampilkan ya teksnya ya. Yang tadi sebelum firman, teksnya ditampilkan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu,
Tuhan ku berikan, Tuhan ku berikan semuanya. Turun jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti kita pengen berdiri, perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. kita nyanyikan ini dari awal. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. ajari aku, Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. sekali lagi ajari aku, Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. seirama dengan hatimu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi perasaan Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami akhirnya bisa melangkah seirama dengan Tuhan. Hidup kami bisa melangkah kemana Tuhan mau, seperti perintah Tuhan. Kami punya satu kepekaan untuk kami mendengar suara-Mu, untuk kami mengikuti perintah-Mu dan mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu hari ini memperlengkapi kami, untuk kami memperoleh makanan yang sehat, rumput yang hijau, sehingga tidak ada lagi benih lalang tumbuh di hati kami. Terima kasih buat firman-Mu, mampukan setiap kami Tuhan untuk memegang firman ini, mengingat firman ini, merenungkan firman ini. Hidup kami makin dibaharui Tuhan, kami makin disempurnakan Tuhan, kami makin diperlengkapi Tuhan, untuk kami melakukan kebaikan, untuk kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami didapati Tuhan sempurna.
seirama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan sudah mendengar firman ini, meteraikan firman di hatinya. Hatinya menjadi tanah yang subur. Benih ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa yang mengalami lemah tubuh, Bu Parti, Bu Care dalam pemulihan, Ibu Ana, Ibu Mas Dianto, Tuhan Engkau terus pulihkan dengan sempurna. Pak Oskaria yang tidak bisa hadir juga, Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Tuhan Engkau menjamah mereka. Persoalan apapun yang Tuhan izinkan dialami oleh umat-Mu Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan di hadapan kami. Ketika kami ada di dalam Yesus, ada pertolongan yang tepat waktu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah dibiarkan sendiri, sebab ada Gembala Agung kami yang senantiasa menopang kami, membimbing kami, melindungi kami. Dan kami akan menemukan satu ketenangan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang punya usaha diberkati usahanya. Yang memberikan keturunan berikan keturunan. Yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan. Yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan. Apapun pergumulannya Tuhan Engkau tahu. Engkau Allah yang senantiasa siap mendengar dan menjawab doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Satu ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada doa puasa tempatnya jam 9 sampai selesai. Kamis nanti komsel keluarga di tempatnya Ibu Lina. Ibu Lina, Mak Gebi. Saya tahu di mana. Ya di Pak Iwan ya, di Melindas. Ada kita agak komsel Permata di sana. Kita akan sama. Ini kita itu sudah terlalu banyak secara komselnya. Ini mestinya dibagi dua. Tapi ya sementara begini dulu saudara. Oke. Hari Kamis di tempatnya Ibu Lina, di tempatnya Pak Iwan. Kemudian Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ibadah Yud jam 6 sampai dengan selesai. Ya, itu yang boleh saya sampaikan. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara hadir ya. Kita dibekali dengan firman rumput yang hijau. Amin ya. Supaya kita bertumbuh secara diperlengkapi dengan yang baik. Jangan sampai kita kalah dengan dunia. Ya, yang datang siap datang ya. Haleluya. Puji Tuhan dan berkati. Itu yang boleh saya sampaikan momen kita hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Berkat saya mohon bangkit berdiri kembali. Kita akan sekali lagi berdoa. Bapa surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Setelah kami beribadah dengan sepenuh hati, kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami pulang dengan rumput yang hijau daripada Tuhan. Kami pulang dengan berkat pemeliharaan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah sudah dihiburkan Tuhan, yang ada pergumulan Tuhan, ada pertolongan dan jawaban Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan sebab firman-Mu berkata kamilah umat pemenang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu, pekerjaan diberkati, dibawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, suami, istri kami diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, Tuhan hadir tengah-tengah keluarga kami. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau memberkati ketika kami keluar dari rumah kami. Bahkan berkat Tuhan senantiasa menyertai ketika kami masuk ke dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari arahkan pandangan ke surga, terimalah berkat-berkat yang terbaik, tengadahkan tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat terbaik, berkat Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.